Oke, halo semuanya, selamat datang lagi. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang jujur aja agak mind-bending. Kita akan ngomongin soal sebuah perjalanan spiritual, di mana untuk bisa maju, kita justru kadang harus ngelepasin apa yang kita sebut akal sehat. Yuk kita bedah bareng-bareng paradoks ini. Ini kan pertanyaan intinya ya. Kenapa coba ada orang yang sengaja milih jalan yang perbuatannya kelihatan aneh, bahkan mungkin salah kalau pakai logika kita sehari-hari? Sebenarnya apa sih yang mereka cari yang nggak kelihatan sama mata kita? Ternyata jawabannya itu ya simpel aja sebetulnya. Orang masuk ke sebuah jalan spiritual atau yang di tradisi ini disebut toriko, itu bukan karena nyari yang aneh-aneh, tapi cuma satu alasannya, ngikutin jejak seorang pemandu yang udah nyampe duluan ke tujuan, yaitu Tuhan. Ini semua soal kepercayaan sama orang yang udah pegang petanya. Nah, disinilah nih letak masalah utamanya. Perjalanan ini tuh maksa kita buat berhadapan sama dua cara pandang yang, beda banget. Dua jenis pengetahuan yang seringkali bertabrakan. Coba kita bedah ya. Di satu sisi ada pengetahuan kita, yang dasarnya dari apa yang kelihatan di permukaan, yang maunya semua serba logis, sekarang juga. Terus di sisi lain ada pengetahuan ilahi. Ini yang bisa lihat tujuan di balik kejadian, yang ngerti ending ceritanya kayak gimana, jauh sebelum kita sadar. Dan semua perbedaan itu dirangkum dalam satu kalimat yang nancep banget. Karena ilmumu itu beda dengan ilmuku. Nah, ini dia. Perbedaan mendasar inilah yang bikin kita bingung dan jadi ujian kesabaran paling besar. Biar nggak ngawang-ngawang, kita coba lihat satu cerita kuno deh. Kisah ini nunjukin benturan tadi dengan jelas banget. Sebuah cerita tentang 3 tindakan yang kalau kita lihat sekilas, sama sekali nggak masuk akal. Coba deh, bayangin kamu ada di sana. Pertama, kamu lihat perahu yang masih bagus-bagus, malah dilubangi, ditenggelamkan. Terus lebih parah lagi, seorang anak kecil yang nggak salah apa-apa dibunuh. Dan terakhir, kamu lihat ada orang benerin tembok yang udah mau rubuh buat orang yang nggak dikenal dan nggak dibayar sama sekali. Gila kan? Semuanya terasa salah, nggak adil dan nggak masuk akal banget. Ya jelas kita langsung mikir, tunggu dulu, ini gimana ceritanya? Gimana bisa tindakan-tindakan sebrutal dan seaneh ini jadi bagian dari jalan menuju kebijaksanaan? Logikanya di mana? Oke, sekarang kita coba bongkar rahasianya. Karena di balik semua yang kelihatan gak masuk akal tadi, ternyata ada kebijaksanaan yang jauh lebih dalam dan logika yang lebih besar. Semua tindakan yang bikin kita garuk-garuk kepala tadi dan cara kita yang cepet banget ngejudge itu semua salah. Ternyata cara pandang kita itulah yang justru jadi penghalangnya. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Ketergantungan kita sama logika dangkal, sama apa yang kelihatan aja, itu ternyata bisa menutupi cahaya Allah. Maksudnya apa? Yaitu, penilaian kita yang terbatas ini malah bikin kita buta sama kebenaran ilahi yang lebih agung. Jadi, apa sih sebenarnya menutupi cahaya Allah itu? Intinya gini, itu adalah konsep di mana cara mikir kita yang kaku, yang nuntut semuanya harus logis detik ini juga, malah jadi kayak selubung. Selubung yang nutupin kita dari hikmah dan tujuan besar di balik semua kejadian. Dan ya ini dia alasannya kenapa orang menempuh jalan spiritual itu. Tujuannya itu bukan buat matiin logika loh, tapi buat melampaui logika. Supaya apa? Supaya bisa nembuin cahaya yang tadinya ketutupan itu. Jadi ujung-ujungnya ya ini, jalan spiritual itu pada dasarnya adalah latihan. Latihan buat melihat lebih jauh dari apa yang pengetahuan kita sendiri bisa kasih lihat. Ini soal ngebuka diri, biar bisa ngerasain kebijaksanaan ilahi. Bahkan pas kebijaksanaan itu nggak kelihatan sama sekali. Dan kita balik lagi ke kalimat kunci tadi. Sekarang kita jadi lebih paham kan? Kalimat itu bukan cuma peringatan, tapi benar-benar kunci. Sabar dan percaya itu jadi harga mati ketika kita berhadapan sama pemandu yang sistem operasinya udah di level pengetahuan yang beda banget sama kita. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana kalau kebijaksanaan terbesar, pencerahan yang kita cari-cari itu sebenarnya letaknya tuh ya persis di balik semua logika dan asumsi yang kita pegang erat-erat setiap hari.